Udah mau ditarik ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang mana selalu direpotkan ya dengan pemberitaan Daus Mini terus. Mudah-mudahan jadi buat ladang ya buat teman-teman ya. Oke. Bang Daus gimana nih pasca kemarin preskon dan sempat ada seperti penggebrekan ya Bang Daus dari mantan. Gimana sih Bang Daus selanjutnya, maksudnya ada komunikasi lagi kah atau gimana Bang? Nah di sini kan berarti kan istilahnya teman-teman yang bisa menilai dan netizen juga bisa melihat kita kan, yang nggak ada adab istilah kasarnya siapa kan gitu ya Bang? Iya. Kan gitu. Kalau ngebahas masalah adab ya berarti siapa? Ya kan ini kita lagi preskon secara tertutup, ya kan, dan itu di kantor pengacara Bang Icang, ya kan. Kok tiba-tiba datang langsung teriak-teriakan seperti itu kan gitu, istilahnya seperti itu kan gitu. Jadi ya artinya suatu tindakan yang tidak relevan lah yang mereka sampai yang dia lakukan kemarin itu di kantor dengan alasan mau minta anak segala macam kan gitu. Padahal perbuatan itu kalau kita mau tindak lanjut secara hukum pidana, perbuatannya si Selfie itu sudah memenuhi unsur, karena kami jelas melakukan pintu yang tertutup kemudian masuk tanpa izin kan gitu. Tapi akan menjadi suatu kajian kami ke depannya apakah perbuatan itu perlu kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke kantor polisi ya, atau seperti apa nantinya. Ini perlu kajian kami tentunya ya, tapi pada intinya apa yang dilakukan oleh Mbak Silvi itu ya memang suatu perbuatan yang tidak etis, yang selama ini dia melakukan tudingan terhadap klien kami. Bang Daus menyatakan tidak ada adab, tapi pada intinya justru dialah yang melakukan perbuatan yang tidak beradab itu. Artinya tidak sopan, tidak memiliki budaya malu, karena sebetulnya harusnya dia malu. Kenapa orang masih rame-rame, masih konferensi pers, tiba-tiba dia labrak masuk dengan histeris, nangis segala macam kan begitu ya. Itulah tindakan yang dia lakukan kemarin dan akan menjadi suatu PR kami. Sepanjang dia tidak menghentikan hal-hal yang tidak baik ya, kami itu juga akan membuat suatu perhitungan. Tapi untuk sejauh ini masih dalam tahapan pengkajian saja ya. Bang Daus sendiri sengaja untuk komunikasi dengan istri. kalau menutup sih ini loh, kan bahasanya kan selalu ini perlu dibuka lah ya. Gitu loh Daus, kalau pengen tahu kan selalu dibilang introspeksi diri. Kan kalau Daus kan begitu. Ya Daus pengen ya udah introspeksi diri dulu aja sebelum menilai orang. Kan gitu. Daus kalau Daus ini enggak yang gimana-mana, ini kan semua lagi pada panas nih. Ya kan? Daus juga juga jujur aja Mas, panas kan gitu. Dalam artian nggak ngilangin gitu. Ini biar reda dulu nih emosi. Ya Bang ya, emosi satu sama lain biar reda dulu. Kalau Daus tipikal begitu emang. Gitu. Nanti kalau udah reda, udah adem kayak di freezer kulkas, baru Daus buka lagi. Itu juga antara kedua orang tua juga masih berhubungan baik kok. Omi dengan mamanya juga masih komunikasi kok. Jadi kalau yang dikatakan menutup diri, menutup komunikasi itu ya untuk saat ini hal yang wajar kan gitu, karena memang masih dalam suasana yang panas gitu. Apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan dia yang kurang bisa kita terima. Nah, itu. Dia nge-DM lewat Instagram juga masih masuk. Ya artinya kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia kan sudah ada lawyer. Dialah lawyer itu yang memberikan masukan atau informasi-informasi kepada kami. Jadi jangan dia serta-merta melakukan suatu tindakan di mana tindakan ini terkesan suatu tindakan yang tidak terukur bagi dia gitu. Nah, itulah yang menjadi keberatan-keberatannya, salah satu keberatan Bang Daus untuk buka komunikasi ya Bang. Iya. Ya kan? Jadi artinya tidak serta-merta terputusnya komunikasi itu
hanya keputusan Bang Daus, tetapi ya gimana sih kita sendiri merasa kita masih jengkel, kita masih marah, kan masih gedek kan gitu. Tiba-tiba mau ditelepon ya nggak mungkin lah. Kami pikir ya semua kita lah tidak mungkin mengangkat telepon ketika kita masih kesal, masih marah kan begitu. Artinya bakal ruang mediasi ya untuk nanti ya masalah kayak berulang. Iya, artinya kalau di mana nih? Kalau di pengadilan memang ada ruang mediasi ya kan, tetapi Bang Daus sendiri ya tentunya punya keputusan sendiri kan seperti apa tuh. Ya kalau untuk mediasi kalau di pengadilan memang ada ya Bang ya. Betul. Yang paham dengan ilmu kehukuman kan beliau. Kalau dari pihak Daus kita sudah melakukan 2 kali mediasi. Ini beliau saksinya Mami yang mana memediasiin kita berdua pada hari itu kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua gitu. Sampai kita juga sempat ngasih surprise ulang tahun istrinya Aginanja tuh, udah nggak ada masalah kok, nggak ada, orang udah bercanda, tanya aja sama Agina. Setelah mediasi yang pertama tuh udah baik-baik aja. Sampai kita ulang tahunnya Aginanja istrinya tuh kita dateng rame-rame gitu kan, nggak ada masalah. Makanya pas saat itu jaraknya 2 minggu ya. Setelah itu mereka berdua telepon kembali karena kan aku kan di tengah-tengah ya pada saat itu posisinya. Saya telepon, Daus telepon gitu. Kita berusaha lagi karena dia sibuk di Serang sama di Lampung, jadi dia roadshow terus dan nggak pernah ada di Depok. Jadi kapan kamu pulang Daus? Aku bilang gitu kan, nanti Mami gitu, kalau Daus udah di Depok kabarin Mami gitu. Nah setelah di Depok walaupun dia capek ya, baru nyampe dari kerja gitu kan, ya Mami aku siap karena ingin mempertahankan rumah tangganya pada saat itu ya. Dan Omi pun pingin banget gitu rumah tangga anaknya tuh baik-baik, malu katanya gitu kan. Omi namanya orang tua ya, Omi kan pasti kan kena dampaknya dari anaknya gitu kan ya. Kalau bisa mah jangan bercerai ya Mami, tolong gitu. Artinya kalau dari pihak Bang Daus sangat maksimal mereka mengupayakan untuk tidak terjadi perceraian ini ya kan, tetapi dari kubu sana ya tetap yang ingin berpisah. Jadi dengan berbagai macam dalil seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bang Daus itu ya itulah yang menjadi alasan perceraian, padahal ya kembali lagi sama sekali tidak ada alasan untuk perceraian sebagaimana yang mereka ajukan itu ya. Tapi karena keinginannya sudah bercerai ya, kata Bang Daus kalau orang menjual kita membeli ya Bang. Terus tadi kan bilang kalau hubungan dengan orang tua mantan istri baik-baik saja ya? Dia mantan dong masih. Ya masih sih belum katanya alasan bercerai itu karena banyak itu nggak sopan dengan orang tuanya itu. Ya itu dia tadi kan udah dibilangin, yang sekarang yang punya adab itu kan kembali lagi ke adab, sopan santun ya kan, itu kembali lagi ke adab. Dia teman-teman tahu dah sebagian sekarang Daus ini yang lagi diinin apa kan gitu. Kalau Daus istilahnya nggak punya adab, mohon maaf lahir batin, sampai detik ini Daus suruh dampingin loh Pak Wakil Wali Kota Serang untuk beliau kalau acara Isra Mi'raj Tunggal, selalu dampingin. Gimana nggak punya adabnya kan gitu. Itu beliau itu bukan orang sembarangan, istilahnya wakil wali kota. Kalau Daus nggak punya adab masa iya? Dan juga masa iya Daus ketemu para habaib, ulama lainnya kan gitu. Di sini juga ada semua buktinya gimana adabnya, yang bukan kebutuhannya, yang bukan kewajiban Daus. Artinya tidak benar lah ya yang dikatakan tidak beradab itu ya. Kita juga mengetahui apa sih pengertian yang tidak beradab itu. Salah satunya kan tidak sopan, tidak punya budi pekerti yang luhur, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya di luar nalar kan begitu. Itu salah satu definisi daripada tidak beradab itu. Nah, jadi tetap kami tegas membantah bahwa yang dituding tidak beradab, tidak sopan kepada orang tua, tidak. Karena justru pengorbanan Bang Daus ini sendiri jauh di dalam internal keluarga mereka. Tapi ya mohon maaf kami tidak perlu untuk menyebutkan sejauh mana kan begitu. Jadi ya kami menekankan tidak benar yang dikatakan tidak beradab. Iya kalau ada anak kan dari awal sudah dikatakan ya kan bahwasanya ini hanya asuh
bukan adopsi, hak asuh. Yang mana ini dititipkan. Ibarat barang nih HP, ya kan? Tolong dong, gue nitipnya ke lu nih. Ya kan otomatis kan teman-teman jaga nih HP. HP aja kalian jaga kok, apalagi nih anak manusia kan gitu. Kalau Daus sih menyimpulkannya seperti itu, gitu loh. Karena nih orang tuanya memberikan hak sepenuhnya ke Daus, gitu loh. Udah bang, gue percaya nama lu aja deh bang. Ini demi Allah ya. Dari keluarganya si Dede ini masih ada orang tuanya, dari keluarga pihak Dede nih. Itu yang udah bang, gue nggak mau yang dari sana katanya. Udah gue maunya malu aja bang. Tuh. Ya, artinya sejak awal anak itu dititipkan atas nama Bang Daus. Jadi karena itu bahasanya dititipkan, ya tentunya Bang Daus lah yang berhak menjaga. Seperti apa kebutuhan anak itu, ya tentunya Bang Daus lah yang berkewajiban untuk memenuhinya. Nah sekarang timbul persoalan mereka seolah-olah mau memperebutkan itu. Apa yang mereka perebutkan? Justru kalau mereka terlalu maju, bukan hal tidak mungkin mereka juga akan terancam pidana juga. Karena ada sesuatu yang mereka inginkan, padahal sesuatu itu tidak pada haknya untuk di tangan mereka. Bang Daus, pasca kejadian kemarin, sampai saat ini masih ada desakan-desakan nggak sih Bang Daus untuk bertemu Al dari Mbak Selvi? Nggak ada. Kan sebelumnya juga kan dari teman-teman juga tahu. Kalau begini aku menyerah. Ya kan benar kan dia pernah ngeluarin statement gitu kan. Kalau begini aku nyerah, ya kan. Ya udah aku ikhlas aja dah. Kan begitu. Dan di statusnya mungkin juga dibikin status begitu kan. Gitu. Ya udah. Emang hak anak itu emang jatuhnya ke istilahnya diserahkan ke Daus kok sepenuhnya dari orang tuanya amanah. Ya kayak Daus sama Mami udah kayak saudara. Tapi anak udah nyariin Mbak Selvi ya sih selama beberapa hari nggak ketemu. Dia katanya kan ngurusin dari kecil. Ya kalau ngurusin ya namanya istilahnya ya barang aja kan. Barang dititipin ya masa iya dia mau dicuekin. Handphone aja kita 24 jam. Waduh handphone bunyi terus nih kan dipegang. Apalagi nih anak kan gitu. Namanya anak kecil kan, anak kecil yang ibaratnya belum tahu mengerti apa sih yang terjadi dengan orang tua. Otomatis kan berarti papi, bunda itu pasti diucapkan lah ya. Kita tidak membohongi, oh nggak nyari, nggak mungkin lah gitu kan. Cuma yang namanya anak kecil ya pasti nyari udah papi gitu sih. Bang Daus ini banyak yang mendompleng di nama Bang Daus mantan yang terdulu berbuka suara nih Bang Daus. Ya itu gimana Bang Daus? Ya setiap bagaimanapun kedua-duanya ya kan, baik yang pertama maupun yang kedua itu kan pernah ada di bagian Daus gitu kan, pernah menemani Daus juga kan, baik susah ya kan maupun ya mungkin senangnya mungkin mereka belum ngerasain susahnya doang kan gitu. Ya bagaimanapun dia juga punya hak seorang ibu mana yang istilahnya mau gitu kan, bapaknya mau dipisahin, anak mau dipisahin dengan bapaknya kan nggak mau, apalagi ini kan anak kandung dari ibunya kan gitu. Lain cerita sama yang ini gitu. Kalau ini kan maaf kayak batin kan lu kan gitu. Tapi mungkin nggak sih Bang Daus kalau Bang Daus bisa ngomong sama abang calon dulu ketika sudah ada Enggak sama aja nggak dibeda-bedakan, enggak itu sama aja, mau babang mau dede sama, itu rezeki anak gitu lah. Ada di situ ada rezeki anak yang mana ya udah main bareng-bareng, makan bareng-bareng kan gitu, kayak yang di foto-foto Instagram ya kan atau di aplikasi lainnya itu ada momen-momen kayak gitu. Itu kayak emang keseruannya anak seumur segitu, rezekinya mereka ya udah main di mainan gitu. Nggak ada yang beda-bedakan. Nah kembali lagi ke kalian yang menilai gitu. Kan kemarin pemberitaan ramainya itu dari mana sumbernya? Kalau misalnya Daus mohon maaf lahir batin mau membahas masalah babak tes DNA, ngapain baru kemarin? Kan gitu, dari dulu aja istilahnya, dari babang seumuran Dede sekarang setahun kan gitu, kok baru kemarin? Kan di sini teman-teman yang bisa menilai kan gitu, berarti kan ada faktor-faktor lainnya. Kalau mau bahas itu aib semua banyak. Ya Allah, ini udah juga baru dapat informasi lagi tentang ini banyak. Sini, gue nggak ada habisnya. Capek.
Waduh, Benar nggak sih kemarin akibat pemberitaan tersebut sempat berpengaruh dengan badan kita, karena badan kita sempat dibully ya? Ya kalau dibully mungkin gini loh, pemberitaan ini kan ada maaf lahir batin ya, mungkin anak kecil, namanya anak kecil kan nggak paham ya kan dengan pemberitaan, dengan apalagi kalian bikin, teman-teman media bikin maaf lahir batin, kita bikin narasi yang akhirnya dampaknya di anak atau di anak-anak kecil kan gitu. Jadi ya udah hati-hati. Jadi anak kecil itu kan belum paham apa yang terjadi pada orang tua, apalagi dengan babang orang tuanya kan gitu. Jadi ya ibaratnya, ih bapak lu tuh berita gini, kalau itu karena kan pemberitaan yang terus nongol di TV ya kan, di YouTube, di media online dan sebagainya kan gitu. Kemudian jelang sidang yang perdana yang akan dihadapi, seperti apa di persiapan yang kemudian? Ya kita mah hadapi ya bismillah aja. Ya, artinya kita akan hadapi semua itu di persidangan besok, karena rencananya kan adalah sidang perdananya adalah besok, tapi itu kan nanti akan ditentukan jadwal mediasi oleh Pengadilan Agama. Nah, seperti apa hasil mediasi ini ya tentunya kami selaku tim kuasa hukum ya artinya memberikan dorongan-dorongan yang baik, mana yang harus ditempuh, mana yang harus diambil oleh klien kami sendiri. Ya tentunya kami akan memberikan nasihat-nasihat dulu ya, tentunya karena memang pada prinsipnya perceraian ini ya memang dihalalkan tapi dibenci kan begitu. Tetapi kita melihat dari sikap-sikap dari kubu sebelah sana ya memang ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi kami selaku tim kuasa hukum ya tidak bosan-bosan akan memberikan suatu pandangan-pandangan hukum yang baik. Itu aja. Berarti akan mengawal terus Bang Dos, maksudnya akan datang ke persidangan atau seperti apa? Ya datang paling dimana beliau lah yang paham dengan hukum ya kan. Kalau disuruh datang disuruh aja, ya datang aja. Itu pun kalau nggak sakit dan nggak capek.